Siang ini aku mau cari ikan. Nggak sendirian dong pastinya. Seru banget iki. Oh iya, aku lagi ada di Desa Karangagung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Saat ini sedang musim ikan seluang, Lur. Ikan seluang adalah ikan jenis rasbora yang banyak terdapat di sungai-sungai kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan pastinya Indonesia dong, Lur. Di sini musim seluang memang bersamaan dengan datangnya musim hujan. Untuk menangkap ikan seluang ada banyak caranya. Ada yang pakai tangkul, yaitu berupa jaring yang diikat pada bambu. Cara pakainya, jaring diturunkan sampai ke dasar sungai, lalu ditarik ke permukaan. Selain tangkul, ada juga yang menyerupai bubu, namun ukurannya besar. Orang sini menyebutnya tangguk. Kalau aku pakai jala ikan yang dilempar aja, sudah terbiasa dan lebih mudah, Lur. Tinggal lempar di tempat seluang berada dan tarik deh. Mantap, Lur. Lumayan banyak ikan seluangnya. Wah, yang jaring tanam dapat juga tuh, Lur. Ah, aku bantuin ambil lah. Pak, nih aku bikin masak dulu ya, Pak ya. Pak, Ya. dulu ya pasang jaring, Pak. Ya. Ayo. Orang sini biasa mengolah ikan seluang dengan digoreng atau diawetkan jadi bekasam. Kalau aku, yo beda toh. Ikan seluang bakal aku olah jadi kudapan dari negeri Tiongkok. Jadi hakau, Lur. Hakau iku sejenis dimsum. Biasanya berisi daging atau udang. Kali ini aku pakai ikan seluang. Walaupun ukuran kecil, ikan seluang ini bersisik. Biar gampang buangin sisiknya, caranya digosok ke keranjang kayu seperti ini. Mudah tak, Lur? Isi perut ikan juga harus dibuang. Cuci lagi sampai benar-benar bersih ya, Lur. Biar crispy, ikan seluang bakal aku goreng. Pastikan pakai minyak yang banyak yo. Ini sih dimakan pakai nasi panas juga yo enak, Lur. Sembari menunggu ikan seluang selesai digoreng, Ayu dan Ibu sudah menyiapkan bahan lainnya. Ada tepung beras, tepung tapioka, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, garam, dan kelapa. Ayu mau bikin bumbu hakau, sementara Ibu bikin adonan untuk kulit hakaunya. Adonan kulit hakau dibuat dari campuran tepung beras dengan tepung tapioka. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk sampai semua tercampur merata. Tuang air panas secukupnya. Ingat, harus air panas yo, biar cepet kalis. Kalau terlalu encer, bisa tambahin lagi tepung berasnya. Kalau hakau, kebanyakan warnanya putih. Untukku, yo jadi berwarna toh. Tuang pewarna makanan secukupnya. Nah, Lur, isian hakaunya adalah ikan seluang yang ditumis dengan bumbu gulai bekasam. Gulai bekasam iku masakan khas dari Pulau Sumatera, Lur. Pertama, haluskan cabai merah dan garam. Untuk bawang merah, cukup iris tipis saja yo. Namanya gulai, yo pakai santan toh. Pakai kelapa segar. Sengaja pilih yang tua ben lebih gurih, Lur. Yuk, aku nganter bumbu ini ke gundul ya. Ya. Yang nama-nama. Goreng ikan sudah beres iki, Lur. Ini bahan-bahannya, Dul. Oh, ya yuk.
Makasih yuk ya. Ya, sama-sama. Aku tinggal dulu ya. Oh ya yuk. Yang mau contek resep gulai bekasam, monggo lho lur. Tumis bawang merah iris sampai harum. Masukkan ikan bekasam, tumis lagi sampai harum. Nah, yang pedas koyo gini emang selera aku lur. Sebelum berubah coklat, masukkan santane yo. Kalau begini, warna kuahnya masih kemerahan api yo. Aduk sebentar ketika mulai mendidih. Langsung masukkan ikan seluang goreng. Pastikan kuahnya menyerap sempurna ya lur. Gulai tapi kering lur. Dul, sudah Dul? Udah Bu, udah matang. Ya udah, tinggal aja biar saya yang lanjutin. Oh ya Bu, bentar Bu. Ya. Yaudah, aku tinggal dulu ya Pak ya. Iya, iya. Panci kukusan sudah mulai dipanaskan ya lur. Nah, cara mengisi kulit hakaunya seperti ini lur. Taruh di tengah begini, tutup kulit hakaunya, jepit dan dicubit supaya tidak ada yang bocor. Panci kukus sudah mulai panas nih lur. Langsung masukkan hakaunya. Kukus sekitar 15 menit. Dan hakau gulai seluang pun siap untuk disajikan. Ini dia lur, hakau gulai seluangnya sudah jadi. Warnanya cantik yo, hijau gimana gitu. Dul, ayo kita makan masakan kita tadi yuk. Wih, mantep nih kelihatannya. Rasanya nuampol banget, pedes gurih, ditambah renyah ikan seluang gorengnya masih terasa. Kulit hakaunya juga lembut dan sedikit kenyal, enak pol lur. Sore lur, udah pada nungguin aku di program kesayangan Jejak Si Gundul yo. Kali ini aku berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Si Gundul ini mana sih Mah? Gak tahu Pak, tadi ngomong katanya mau ke sini. Ini masih lama ini kita panen ini, masih banyak nih. Udah waktunya panen. Waduh, bapak-bapak Rama udah pada panen. Waduh, telat aku. Bisa dimarah-marah ini. Aduh. Pak, Karama, ini maaf Kak. Dari mana aja sih Tadi lu? dari sungai. Tadi ditungguin. Tadi udah kesini Kak. Tadi sini kosong. Bapak sama kakak belum datang. Udah Dol, ini kan udah masih banyak nih yang belum dipanen nih. Ambilin ya, dipanjatin nanti sama Rahma. Oh iya dah, Karama temenin ya. Sama Rahma ya. Biar yang tinggi nanti aku panjat, kakak yang tangkap ya. Ayo Dul. Saat memanen pepaya, cari yang masih mengkel, alias tidak terlalu muda, tidak juga matang pohon. Maklum, pepaya ini bakal dijual ke banyak pasar di Bandar Lampung. Jadi, jaga-jaga biar tidak busuk ketika sampai pasar. Awas Dul, jatuh. Iya Kak. Pelan-pelan Dul. Dul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Dol, kenapa Dol? Ini Kak. Kok bisa jatuh sih Dol? Ini pohonnya miring. Waduh, kalau begini caranya Bapak bisa rugi Dol. Waduh. Ya maaf Pak, nggak mati Pak, nggak patah ini. Udah hati-hati ya. Nih, bisa bagus lagi kok. Udah hati-hati. Ya ya Pak. Udah Bapak ngepul ini. Ya ya Pak. Selamat. Untung pohonnya gak patah ya lur. Bisa habis diomelin sama bapak Saat memasukkan pepaya ke dalam keranjang,
Pastikan pepaya yang mentah taruh di bawah ya lur. Yang sudah mulai mateng taruh di atas supaya gak hancur. Oh iya, pepaya yang lagi aku panen ini jenis California lur. Buahnya memang tidak terlalu besar, tapi daging buahnya manis, kenyal, dan tebal. Ini yang jadi keunggulan pepaya California dibandingkan pepaya lainnya. Taruh aja Kak, biar bisa nangkap lagi. Oke, Nur. Bisa, Nur. Bisa lah Kak. Hati-hati ya, Nur. Iya Kak. Hati-hati, Nur. Aduh, Nur, nggak apa-apa, Nur. Bapak mana Bapak? Bapak, Bapak kemana, Nur? Dulu. jangan sampai ke tangan Bapak. Terus gimana ini, Nur? Yuk, pindah. Nur, Ya, minta Kak. tolong dibawa ke UKM ya. Aku mau siap-siap di dapur. Oh, ya Kak. Makasih ya, Nur. Ya Kak. Pepaya-pepaya ini adalah pesanan salah satu UMKM di sini lur. Mau diolah jadi apa yo? Yang benar tebakannya tak kasih jempol. UMKM ini mengolah pepaya menjadi manisan lur. Salah satu cemilan kedoyananku. Aku bakal sigap membantu pastinya. Aku dapat info nih lur. Kalau di desa Wekalam ini terdapat beberapa jenis manisan. Kalau pepaya yang masih mentah dijadikan manisan serut, sementara yang mengkel akan dijadikan manisan basah atau kering. Nah, pepaya yang kukupas ini buahnya masih mengkel lur, jadi akan dibuat manisan basah. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya buat manisan pepaya ini supaya dia tetap kenyal. Nah, caranya nih, pepaya yang sudah kita potong-potong itu direndam dulu dengan air kapur sirih. Nah, secara berapa jam kemudian baru diolah lebih lanjut. Boleh dicoba. Untuk komposisinya, 1 sendok makan kapur sirih dilarutkan dalam 1 liter air ya lur. Gimana Dol? Udah beres belum? Kurang dikit bu, ini lagi ngerendam kapur. Iya, beresin dulu. Nanti kalau sudah beres, kulit pepayanya tolong sama yang biji keringnya dianterin ke Mbak Rahmah ya. Oh, kulit pepaya ini sama biji pepaya yang kering. Ya. Oh ya bu. Ya. Setelah direndam dengan air kapur sirih, kita masak pepayanya. Didihkan air bersama gula terlebih dulu. Jika sudah mendidih, baru masukkan pepayanya lur. Supaya lebih menarik, beri sedikit pasta makanan yo. Warnanya jadi apik toh. Aduk sampai warna pepaya rata dan menyerap. Sekarang gilirannya mengolah pepaya yang masih mentah lur. Setelah diparut, pepaya langsung diperas dan dipisahkan antara ampas dan sari buahnya. Untuk manisan yang ini, bagian ampasnya lah yang akan kita masak lur. Masak ampas daging pepaya sampai kalis. Gak perlu lama-lama, 15 menit juga cukup. Tinggal bulatkan manisan, biar makin manis dibalut dengan gula pasir. Double manis, persis kayak aku lur. Setelah itu, tinggal dikemas dan siap dijual. Kan ini tuh
Yalah, sampai lupa aku. Kak Rahma kan mau masak souffle, kue kekinian yang lagi banyak disukai orang-orang, Lur. Uniknya, bahan untuk membuatnya memakai kulit dan biji pepaya. Kalau ini bahan untuk adonan dasarnya, telur ayam, hampir selalu hadir dalam setiap pembuatan kue. Makin banyak telur yang dipakai, kuenya bakal semakin empuk, Lur. Kita pakai 8 butir telur. Supaya lebih manis, tambahkan gula. Bisa sesuai selera, Lur. Agar souffle dapat mengembang dengan sempurna, tambahkan baking powder. Gak afdol yo kalau cake gak lembut. Kita masukkan pelembut kue. Semua bahan sudah masuk iki, Lur. Tinggal kita aduk hingga adonan mengembang dan mulai berbusa sempurna. Kayak gini, Lur. Wah, mantep banget toh. Untuk tambahannya, kita masukkan susu kental manis juga yo. Terakhir, tinggal kita masukkan tepung terigu. Aduk hingga tepung tercampur sempurna. Biar ada rasa gurih pada kue, tambahkan margarin cair. Souffle ini akan kita kasih fla sebagai toppingnya, Lur. Tepung tapioka akan diaduk bersama dengan gula pasir dan juga kental manis. Biar lebih mudah, tambahkan air secukupnya ae. Pokoknya sampai cair dulu ae yo. Karama? Iya. Disuruh nganter kulit pepaya sama ini biji pepaya kering. Dulu ini minta tolong ya ditumbuk sampai halus buat dicampur ke adonan. Biji pepaya keringnya? Iya. Oh ya Kak, kulitnya? Ini taruh sini aja. Oh ya Kak. Kasih ya, Dul. Ya Kak. Ojo salah sangka ya, Lur. Kulit pepaya iki sangat aman dikonsumsi. Bahkan di Papua Nugini, masyarakatnya mengkonsumsi kulit pepaya untuk mengobati ruam dan menghilangkan noda hitam karena penuaan. Jos tenan toh? Nah, ini memang gak usah terlalu halus, biar masih ada sensasi krenyes saat memakannya. Masukkan ke dalam adonan fla dan weh, langsung berubah warna ya, Lur. Jadi gak sabar pengen nyobain. Tapi aku masih ada tugas buat numbuk biji pepaya. Salah satu cara untuk mengolah biji pepaya harus dikeringkan dulu, Lur. Sudah dari ribuan tahun lalu, biji pepaya dikonsumsi, Lur. Biasanya sih dalam bentuk teh. Ya rasanya memang agak pahit, tapi khasiatnya nggak main-main. Bisa menghilangkan parasit dalam usus, Lur. Kak, ini Kak, biji pepayanya udah ditumbuk Kak? Oh, udah. Makasih ya, Dul. Soalnya ini mau dicampurin ke adonan. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi Kak? Udah, Dul, ini aja. Oh ya Kak, saya tinggal Dul. dulu ya. Ya. Tambahan biji pepaya ini nantinya akan bikin souffle-nya berbintik-bintik, Lur. Souffle-nya juga akan komplit rasanya, manis, gurih, dan ada sedikit pahit. Biar kalau makan banyak nggak bakal nek. Sekarang langsung kayak aku kukus, Lur. Mengukusnya pakai api sedang ae yo, supaya matangnya merata. Nah, setelah 30 menit, iki Lur hasilnya. Cake bener-bener mengembang sempurna toh. Sekarang tinggal flanya, Lur. Adonan kita bagi dua yo untuk diberi pasta pewarna. Yang satu kita kasih warna merah, yang satu lagi kita kasih warna hijau, Lur. Makin cantik toh, Lur. Oh iyo, masak flanya pakai api kecil aja yo, ben gak gosong. Iki lho hasilnya. Wapi tenan toh. Souffle biji pepaya dengan fla kulit pepaya nih. Gak nyangka yo, kulit pepaya dan biji yang biasanya dibuang ternyata bisa disulap menjadi cake kekinian begini. Yuk Lur, langsung santap wae.
Rasane istimewa iki lur. Souffle cake-nya lembut, manis gurih dan ada sensasi krenyes-krenyes dari biji pepaya dan kulitnya. Meski biji pepaya iki banyak manfaatnya, tapi bagi pasangan suami istri yang ingin segera memiliki anak, dilarang mengkonsumsi biji pepaya lur. Soalnya bisa mengurangi kesuburan. Jos tenan iki. Jangan anggap lagi kulit dan biji pepaya iku limbah ya lur. Ini buktinya. Yu, kowe ngerti si gundul kae to? Ngerti. Ngopo? Saiki wong lanang wis bagus. Marai gemes meneh. Kowe ngono kok bagus wis gundul. Alah, Yu, kowe lak mung udah ngerti to, Mas Gundul ki ya asline gandeng. Kowe nek wis ngerti kok layak pencut. Tak enak wae. Iya kok iki mangan bae lho. Ket mau awet makan tekan niku mangan bae. Kancane medo meneng bae kok ming mangan bae. Ya ben to Yu, nek penting ora gosip kaya kowe-kowe kuwi. Iki ki ra gosip ya. Kuwi mau ming yo kae mau ming critakake si Gundul. Jare wonge ganteng, gagah. Ah ditenono wae Yu, kowe mesti kesem-sem wis Yu. Ora. Ora bakal. Nunut uga lek ya. Ya. Wah, bos gawan lek. Oh, begawan to? Oh, lek. Oh, ya uga kene. Aku ra iso ugake. Iya, ya. Ya, nunut ya, lek. Ya, ya. Hah? Muri wae. Gundul. Kosek. Wes, ya, lek. Mangat, lek. Asik, aku dapat tebengan juga lur. Daripada jalan kaki, mendingan nebeng begini. Meskipun mobil rame pol iki, isine ibu-ibu kabeh. Nek nggon masak olah-olah iki lah ya, sing wis pinter lah, sing wis kaya aku ngene iki. Bener ora? Ayo, lala ya aku pinter aku yo. Wes, arep tambilan jenengan? Ya iki mulai ngeterke Mau ki wis takon, aku wis takon, mugalane nek ana wong takon iki duwoke. Ya, Mas. Yo, kok gampang. Yuk, kok kowe nek wis petuk Mas Gundul, iki kok pengen. Lah tenan to. Ya iso kok gampang. Kok tak. Ya syukur tak ewangi lah, tak ewangi. Lek, minggir lek. Ana ndi to? Lah iki mulai tak ngeterke nggon ibu ta. Oh. Iki lek. Ya. Lah iki selang ngenteni lah. Untung sudah turun dari mobilnya. Kalau enggak, awakku iso biar dikerubungi mama. Lek, non ya lek ya. Ya wis. Ya. Ngobrolnya nggak berhenti. Mungkin pada habis makan yo. Jadi semuanya semangat ngomongi. Hari ini aku janji membantu Mbak Kalista cari bekicot. Bekicot katanya berasal dari Afrika Timur, kemudian menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Bekicot
biasanya hidup di tempat lembab. Walaupun hewan iki sering dianggap mengganggu tanaman, tapi bisa diolah jadi makanan yang enak loh. Suka banget iki ndol wis bae yo. Oh iya Pak. Iki engko diangkat, diwangi rebus, kok tak wangi masak. Oh ya Pak, ya. Ya. Aku mau rebus bekicotnya dulu sebelum diolah sama Mbak Kalista. Aku punya tips nih merebus bekicot supaya rasanya semakin jos dan lendirnya hilang. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak bekicot supaya enak dan lendirnya itu hilang. Nah, caranya nih begitu direbus langsung dikasih kapur untuk menghilangkan semua lendirnya. Jadi dagingnya bekicot akan terasa enak dan cepat empuk. Boleh dicoba. Mudah toh? Monggo dicoba lur. Lama merebus bekicotnya cukup setengah jam wae. Setelah itu bisa diangkat dan dimasukkan ke wadah berisi air. Sekalian diaduk-aduk supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel. Sekarang keluarkan daging dari cangkangnya. Ojo lali buang bagian kotorannya juga. Agar lebih mudah melepas dagingnya, gunakan kayu yang diruncingkan bagian ujungnya. Terakhir, tinggal dipotong menjadi beberapa bagian. Mbak Kalista dan Bu Legira mau masak escargot soup alias sop bekicot. Bahannya sudah disiapkan semua iki. Ada bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, jagung, tepung maizena, lada, garam, jahe, serai dan telur. Daun bawang dan seledri juga dipotong-potong yo. Kalau lada dan bawang putih langsung dihaluskan wae. Kalau jagungnya sudah selesai diparut, langsung ditambahkan air, lalu peras dan ambil sarinya. Mbak, ini Mbak, bekicotnya Mbak udah dipotong. Oh iya, ya nggih. Nuwun ya, Ndol. Ya Mbak. Sekarang panaskan minyak untuk menumis. Masukkan irisan bawang merah. Kemudian campurkan bumbu halus. Setelah mulai matang semua, tambahkan potongan bekicotnya. Gampang toh lur. Bikin kuah supnya juga nggak ribet. Tinggal memasak air, lada dan bawang putih halus, kemudian
Tambahkan butiran jagung, irisan daun bawang dan seledri. Aduk sampai tercampur semua yo. Kalau sudah, masukkan tepung maizena yang telah dicampur air. Sekarang giliran telur yang sudah dikocok dan perasan jagung parut. Aduk lagi sampai kuah agak mengental yo. Terakhir, tambahkan lagi daun seledrinya. Tunggu sampai mateng. Kemudian sajikan bersama daging bekicotnya. Tumisan bekicotnya dimasukkan ke cangkang yang sudah dibersihkan. Lalu siram dengan kuah supnya. Biar semakin nikmat, taburi bawang goreng. Dilihat dari penyajiannya, sup bekicote jadi kelihatan cakep dan mahal tampilannya ya lur. Jangan lama-lama, langsung disantap buah iki sup escargot teh. Ternyata sedep banget lur. Kuah supnya gurih dengan sensasi rasa khas dari jagung. Rasa bekicotnya juga gurih banget. Teksturnya sedikit kenyal, tapi tetap mudah digigit. Nikmat pol rasanya lur. Gak cuma itu loh yo, daging bekicot juga banyak gizinya. Salah satunya bisa memperkuat otot kita. Mantul yo. Daging bawa, suduk sate bawa, bumbu bawa, arengnya malah keri, ketinggalan kepiye toh. Mana wet klopo wae golek blarak. Wes, rasa Pak. Wes, tak cari arengnya dulu ya. Semua disiapin dulu ya. Ya. Di kampung bawah aku punya temen kok. Ya, bagaimana mau masak kalau arangnya ketinggalan? Mas Ri! Mas, beneran Dul, dene Dul, ewangi Dul. Duwe areng ora Mas? Wah, ora duwe iki lagi negor e. Wah, aku butuh areng nih Mas. Wah, ewangi negor sih, engko diareng bareng. Iki harus digawe areng? Heeh. Yes, tak ewangi Mas. Iya, oke. Kebetulan ketemu Mas Tri yang sedang menebang pohon melinjo. Nanti batang pohonnya akan dijadikan arang. Tak bantu ya Mas. Copot. Menebang pohon tidak boleh sembarangan. Harus bisa memperkirakan ke arah mana pohon akan jatuh. Jadi tidak menimpa orang-orang di sekitarnya. Untung aku sudah sering menebang pohon. Dijamin amanlah semuanya. Kata Mas Tri, jenis pohon bisa menentukan kualitas arang. Makin kuat kayu pohonnya, makin bagus kualitas arangnya. Wes, cukup toh Mas Tri? Ayo, kita angkut ke tempat pembuatan arang.
harus dibelah jadi ukuran yang lebih kecil. Jangan terlalu tipis dan kecil. Bisa-bisa setelah dibakar malah nggak jadi arang, tapi jadi abu. Kan repot. Kayu-kayu yang sudah dibelah akan disusun ke tempat pembakaran. Kata Mas Tri, sebaiknya membuat arang dari kayu yang masih basah. Kalau terlalu kering, bisa membuat arang tidak keras. Kalau sudah, bagian luarnya akan diikat tali. Kemudian, bagian atasnya ditambah daun-daunan. Selanjutnya, sekeliling kayu ditutupi drum dan tiang kayu. Lagi-lagi, gunanya untuk menjaga kestabilan api yang membakar kayu. Sudah boleh dinyalakan apinya, Thomas? Api yang dimasukkan tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, api bisa cepat mati dan kayu tidak terbakar sempurna. Sebaliknya, kalau terlalu kuat, juga malah membuat kayu habis terbakar. Oh iya, proses pembakaran kayu sampai jadi arang biasanya membutuhkan waktu 2 hari. Dul, kowe wong loro bongkar. Bongkar yang sudah matang, Mas. Syukurlah, ada arang yang sudah siap dibongkar. Kalau harus menunggu 2 hari, Pak Harjanto dan teman-teman kelamaan nunggunya. Aku harus berhati-hati saat membongkar arang. Masih ada arang yang membara di dalamnya. Harus bertahap membongkarnya. Mulai dari membersihkan bagian atasnya, kemudian membuka tutup sampingnya. Itu dia arangnya. Ada yang masih utuh bongkaran arang. Ada juga yang sudah remuk. Sambil membongkar, aku harus menyiramnya dengan air. Gunanya untuk memadamkan api atau bara yang tersimpan dalam arang. Kang, are tak bawa sekarang ya, Kang ya? Oke, kawanan. Matur nuwun Mas Tri. Aku harus cepat membawa arang ini sebelum pada kelaparan. Banyak yang ikut off-road hari ini. Jadi bisa bagi-bagi tugas memasak. Langsung campur-campur. Mbak Eca kebagian mengurusi bumbu tongseng. Bawang merah dan teman-temannya dihaluskan. Nah, kalau yang ini dapat jatah memotong daging kambing. Sebagian mau dijadikan tongseng dan sisanya disate. Pak! Wah, lo Dul. Karung Pak, arungnya. Nah, kalau begini kan enak. Arang datang, aku tinggal memasak tongseng. Bumbu dan daging sudah siap semua. Tinggal menumis bumbu dan daging. Terus tambah santan dan menunggu dagingnya matang. Daun kol sengaja aku masukkan paling akhir supaya tidak terlalu lembek. Lombok. Yang memanggang sate sudah ada timnya sendiri. Memang begini enaknya pergi rame-rame, bisa bagi-bagi tugas. Arang
memang paling pas dimanfaatkan untuk memanggang sate. Kalau langsung dibakar di atas api, daging kurang matang sempurna. Bagian luar cepat gosong, sementara bagian dalamnya masih mentah.